Putraku, ucap Ivan lirih, tangannya berusaha menggapai Kelvin yang berjalan menjauh darinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 21, semenjak Gunadi dan Chintami memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari di rumah Ivan, Kelvin tak henti-hentinya terus menghabiskan waktunya dengan Gunadi dan Chintami. Ivan lalu menoleh ke Nabila yang berada di sampingnya. "Sayang, wanita jahat itu telah merebut putra kita," sambungnya sambil memandangi Kelvin yang sedang tertawa bersama Chintami. Plak. "Aduh," pekik Ivan begitu Gunadi tiba-tiba menepuk kasar punggungnya. "Wanita jahat dari mananya? Dia itu albummu, apakah kamu mau dikutuk menjadi batu tawas?" Celetuk Gunadi. Nabila langsung tertawa lepas mendengar ucapan Gunadi, sedangkan Ivan menunduk sambil menggaruk kepalanya. "Hahaha. Tuan besar itu ide yang bagus, jika Tuan Ivan menjadi batu tawas, dia akan semakin dekat dengan Nona Nabila," ucap Javin yang baru saja tiba sambil menunjuk bagian ketiaknya sendiri. "Hah. Datang lagi bocah bandel yang lain, Javin. Kamu datang tanpa memberi salam, jika istriku melihat ini kamu juga akan dikutuk," ujar Gunadi sambil menghela nafasnya. "Jadi batu tawas juga Tuan?" tanya Javin. "Jadi batu nisan," jawab Gunadi. "Yah. Almarhum dong," balas Javin sambil tertawa. Nabila kembali tertawa terbahak-bahak, dia tampak mengusap air matanya yang keluar karena candaan Gunadi. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi menemani cucuku, Nabila. Kamu sebaiknya beristirahat, jangan menghabiskan waktumu bersama batu tawas dan batu nisan ini," ucap Gunadi sambil tertawa pergi menyusul istrinya dan Kelvin yang sudah lebih dulu pergi ke kamar mereka. "Iya ayah," jawab Nabila sambil terus tertawa. Ivan dan Javin kompak menghela nafas panjang, mereka berdua benar-benar tak berkutik di hadapan Gunadi. Nabila lalu menoleh ke Ivan dan Javin, dengan senyum lembut dia berkata, "Kalau begitu aku juga akan kembali ke kamarku, puas. San. Jangan begadang, besok ada meeting penting di kantor," ucap Nabila sambil berbalik pergi. "Was?" tanya Ivan. "San," sambung Javin yang ikut bertanya. Nabila yang sudah berjalan beberapa langkah sontak berhenti, dia lalu menoleh ke Ivan dan Javin. "Iya. Batu tawas dan batu nisan, kan?" ucapnya sambil mengedipkan matanya. Ivan dan Javin sontak terperangah dengan mulut terbuka. Nabila yang melihat itu langsung berlari sambil tertawa menuju kamarnya. "Tuan Ivan. Sepertinya kehadiran Tuan Besar dan Nyonya Besar membawa efek buruk kepada Nona Nabila," ucap Javin. Ivan mengangguk pelan, perlahan wanita yang dia cintai mulai berubah. "Hah. Sayang," kata Ivan pelan sambil menepuk jidatnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Javin dan Ivan sudah berada di teras depan. Dari dapur Inah tampak membawa 2 cangkir teh hangat untuk mereka. "Terima kasih Bibi cantik," kompak Ivan dan Javin menggoda Inah. Inah tertawa melihat kelakuan mereka. "Ingat pesan Tuan Besar dan Nona Nabila, kalian berdua jangan begadang lagi seperti beberapa hari yang lalu," kata Inah yang langsung dibalas gestur hormat oleh Ivan dan Javin. "Siap Bibi," tegas mereka menjawab. "Javin, bagaimana dengan permintaanku tadi?" tanya Ivan begitu Inah masuk kembali ke dalam rumah. "Feeling Anda benar, ada yang tidak beres dengan acara reuni ini," balas Javin. Begitu Ivan dan Nabila pulang ke rumah, Ivan segera mengirim pesan ke Javin untuk meminta Javin menyelidiki acara reuni Nabila. Alasannya sederhana, untuk reuni yang dihadiri beberapa orang saja, teman Nabila sampai menggunakan surat undangan. Dari situlah awal kecurigaan Ivan. "Aku sudah mencari informasi tentang acara reuni ini. Mereka memesan tempat di salah satu rumah bernyanyi, dan anehnya yang memesan tempat itu bukan atas nama Ratih, melainkan atas nama Leo yang merupakan cucu dari kakek Baskoro," terang Javin. Ivan langsung tertawa terbahak-bahak, "Dan setahuku cucu kakek Baskoro hanya satu dan itu pun seorang pria,
Ini benar-benar berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman Nabila tadi yang berkata jika acara ini hanya akan dihadiri oleh para wanita, ujarnya sambil terus tertawa. Javin. Sepertinya 2 hari lagi akan terjadi sesuatu yang menarik, sambung Ivan sambil tersenyum menyeringai. Daryl, hati-hati. Rusukmu bisa kembali patah. Teriak salah satu teman Daryl bercanda. Ah. Sialan kamu, balas Daryl yang langsung disambut tawa teman-teman Daryl yang lain. Saat mengetahui jika kondisi Daryl yang sudah baikan, Arthur langsung mengajak Daryl dan beberapa temannya ke bar miliknya untuk merayakan kesembuhan Daryl dan juga sebagai permintaan maafnya atas insiden yang menimpa Daryl waktu itu. Daryl awalnya menolak tawaran Arthur, dia merasa trauma dengan bar milik Arthur yang sudah membuatnya harus dirawat di rumah sakit, namun Arthur berhasil meyakinkan Daryl jika kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Setelah menyetujui tawaran Arthur, Daryl teringat dengan janji Friska saat dia masih dirawat di rumah sakit. Daryl pun berniat mengajak Friska untuk bertemu sekalian menagih janji yang dibuat Friska kepadanya. Sayangnya Friska dengan tegas menolak permintaannya dengan alasan dia butuh istirahat dan meminta Daryl untuk menunda pertemuan mereka di lain hari. Arthur, di mana pria mengerikan itu? Tanya Daryl dengan ekspresi wajah cemas, dia tampak memandangi setiap sudut ruangan itu mencari sosok pria yang sudah membuat rusuknya patah. Oh, pria yang kamu maksud sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Sudah beberapa hari ini dia tidak datang ke tempat ini, jawab Arthur. Daryl bernafas lega, walaupun Arthur sudah menjamin jika kejadian serupa tidak akan terjadi lagi, dia tetap saja merasa was-was karena kengerian yang dia alami waktu itu. Hah. Baguslah jika begitu, tapi siapa sebenarnya orang itu? Mengapa dia menghajarku hanya karena wanita Uzbekistan itu? Tanya Daryl. Kamu tidak perlu tahu siapa identitas orang itu, yang bisa aku katakan, dia adalah orang yang jauh di atas jangkauanmu. Aku yakin bahkan keluarga besarmu akan berpikir 2 kali jika ingin berurusan dengan pria itu, ucap Arthur. Daryl mengangguk pelan, salah satu alasan mengapa dia dan keluarganya tidak membawa masalah yang menimpanya ke jalur hukum karena mereka takut dengan latar belakang misterius dari pria yang menghajarnya. Daryl mengambil gelas berisi wine yang Arthur siapkan untuknya, tepat sebelum dia meminum wine itu, matanya tiba-tiba menatap sesosok wanita cantik asing dengan rambut pirang dan gaun minim yang menantang. Hei, Arthur. Bagaimana dengan wanita itu? Tanya Daryl sambil menunjuk wanita asing yang duduk sendiri menikmati minumannya di salah satu sudut ruangan bar itu. Arthur menoleh ke tempat yang ditunjuk Daryl, matanya menyipit memandangi sosok wanita berparas cantik yang juga terasa asing baginya. Aku tidak mengenalnya, wanita itu sepertinya pelanggan baru di tempatku, jawab Arthur sambil menggelengkan kepalanya. Daryl tersenyum sumringah, dia menoleh ke Arthur dan berkata, itu artinya tidak masalah, kan jika aku mendekati wanita itu? Tanya Daryl. Arthur kembali memandangi wanita itu, dia mencoba mengingat apakah dia mengenal wanita berkebangsaan asing itu. Hah? Kamu benar-benar tidak bisa melihat wanita cantik menganggur? Tunggu sebentar, aku akan menanyakan tentang wanita itu ke pria yang menghajarmu terlebih dahulu, balas Arthur. Dia lalu meminta salah satu karyawannya untuk memotret wanita itu diam-diam dalam jarak yang cukup dekat. Ting! Bunyi notifikasi pesan masuk terdengar di ponsel Arthur. Foto wanita yang menjadi incaran Daryl dikirim oleh karyawannya. Arthur pun segera mengirim foto itu ke Billy untuk memastikan jika wanita cantik itu bukanlah salah satu wanita Billy. Di saat yang bersamaan, Billy yang mendapat tugas tambahan dari Gunadi untuk menyelidiki kematian kedua orang tua Nabila sedang berada di Bali. Beberapa hari yang lalu, dia juga sempat bertemu dengan Gunadi dan Chintami di salah satu hotel yang terletak di Bali. Penyelidikannya tentang kasus kematian kedua orang tua Nabila membawanya ke Pulau Dewata ini. Beberapa informasi menunjukkan jika Gilang dan istrinya sering mengunjungi sebuah villa di pulau ini untuk bertemu dengan tamu dari Amerika yang bekerja sama dengan kedua orang tua Nabila dulu.
Sayangnya, informasi itu seolah terputus. Sosok yang ditemui oleh kedua orang tua Nabila tidak diketahui. Hal itu yang membuat Billy terpaksa harus tinggal di Bali lebih lama. "Sayang, sebaiknya kamu beristirahat. Kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu besok," terdengar suara seorang wanita berbicara. Billy yang sedang membaca informasi dari bawahannya sontak tersadar. Dia melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 1.20 pagi. "Hah, baiklah," jawab Billy sambil mengusap kedua wajahnya. Dia bangkit dari kursinya dan menghampiri wanita yang tadi menyapanya. "Olma, kamu benar-benar terlihat cantik," ucap Billy yang langsung memeluk tubuh Olma dari belakang. Olma menoleh ke belakang dan tersenyum. Ia mengecup bibir Billy dengan lembut. "Terima kasih karena sudah menerimaku. Aku tidak pernah menyangka jika aku benar-benar bisa menjadi istrimu," jawab Olma. Ting! Bunyi notifikasi pesan masuk terdengar dari ponsel Billy. "Hah? Siapa yang mengganggu di jam seperti ini?" keluh Billy yang seakan berat melepas pelukannya dari Olma. "Sayang, mungkin itu pesan dari Tuan Gunadi. Kamu sebaiknya mengecek pesan itu," ujar Olma. "Baiklah." Dengan berat, Billy melepaskan pelukannya dari Olma. Dia lalu mengecek pesan masuk di layar ponselnya. "Arthur, Tuan Billy, aku sedang bersama Daryl di bar. Dia tertarik dengan wanita cantik yang mengunjungi bar ini. Aku takut wanita ini adalah kenalan Tuan Billy, karena itulah aku ingin menanyakan apakah Tuan Billy mengenal wanita ini." Bersama dengan pesan, Arthur juga mengirim foto wanita asing yang sedang diincar Daryl. Kedua mata Billy membelalak saat melihat foto yang dikirim Arthur. Olma yang menyaksikan itu ikut penasaran. Dia segera menghampiri Billy dan melihat foto di ponsel Billy. "Wanita ini sangat cantik, sayang. Siapa wanita ini?" tanya Olma yang ikut memuji kecantikan foto wanita yang berada di layar ponsel Billy. Billy tertawa kecil. Dia menoleh ke Olma yang ikut memandang layar ponselnya. "Wanita ini bernama Alexa. Dia sudah seperti seorang saudari bagiku," jawab Billy yang lalu mengirim pesan balasan ke Arthur. "Billy, aku mengenalnya, tapi tidak masalah jika Daryl ingin mendekatinya. Aku bahkan tidak akan marah jika Daryl berusaha menaklukkan wanita itu. Dia wanita yang cukup tangguh. Semoga Daryl memiliki kualifikasi untuk menaklukkan wanita itu." Arthur, "Oke Tuan." Olma yang ikut membaca pesan yang dikirim Billy langsung menatap tajam wajah Billy. "Sayang, mengapa kamu tidak melarangnya? Bukankah wanita itu sudah seperti saudara bagimu?" protes Olma dengan wajah menekuk. Billy tertawa. Dia lalu mengangkat Olma dan membawanya ke tempat tidur sambil tetap memegangi ponselnya. "Tenang saja, dia wanita yang tangguh. Aku yakin Daryl tidak akan bisa menaklukkannya," ucap Billy. Tapi, ting! Ketika Billy baru saja membaringkan tubuh Olma di tempat tidur, ponselnya kembali berbunyi. Dia pun segera mengecek ponselnya. "Hahaha. Sepertinya dia kena batunya," seru Billy sambil tertawa terbahak-bahak. "Ada apa sayang?" tanya Olma. "Tadi sudah kubilang jika Alexa itu wanita tangguh. Tangguh yang aku maksud di sini adalah tangguh dalam artian yang sebenarnya. Alexa adalah pemegang sabuk hitam dalam bela diri judo. Berbagai penghargaan juga sudah dia raih waktu itu, saat kami masih remaja. Baik aku, Javin dan Tuan Ivan tidak pernah bisa mengalahkan wanita ini," terang Billy sambil tertawa terbahak-bahak. Olma ikut membaca pesan yang dikirim Arthur. Dia ikut tertawa begitu membaca pesan itu. "Arthur, Tuan Billy, sepertinya Daryl harus kembali dilarikan ke rumah sakit. Dia pingsan karena dibanting ke lantai dengan keras oleh wanita itu, Tuan." "Siapa sebenarnya wanita ini?" Keesokan harinya, jam 5.10 pagi, Inah, Chintami dan Nabila sudah tampak beraktivitas di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. "Nabila, apa Ivan belum bangun?" tanya Chintami. "Belum Ibu," jawab Nabila sambil menggelengkan kepalanya.
Biasanya di jam seperti ini Ivan sudah bangun untuk berolahraga ringan sebelum mandi, karena semalam keasyikan mengobrol dengan Javin membuat Ivan kembali tidur larut malam. Hah? Mungkin karena semalam dia begadang bersama Javin, Nabila. Tolong bangunkan Ivan di kamarnya, biar ibu yang membantu Bi Inah di sini, ucap Chintami sambil tersenyum kepada Nabila. Nabila mengangguk pelan, dia lalu pergi meninggalkan Inah dan Chintami yang sedang menyiapkan hidangan di atas meja. Inah, milik siapa ini? Tanya Gunadi sambil menunjukkan sepasang high heels berwarna merah yang berserakan di ruang tamu. Oh, itu milik Nona Alexa, 2 jam yang lalu dia menghubungiku dan memintaku untuk membuka pintu rumah, dia berjalan sempoyongan. Karena itu aku segera ke dapur untuk mengambil air putih, tapi saat aku kembali Nona Alexa menghilang entah kemana, terang Inah. Alexa, lalu di mana dia sekarang? Tanya Chintami. Entahlah Nyonya, mungkin dia langsung pulang, jawab Inah sambil mengambil high heels milik Alexa yang dipegang Gunadi. Ibu. Terdengar suara Nabila berteriak, Inah, Chintami dan Gunadi yang mendengar teriakan itu sontak kaget dan menoleh ke asal suara Nabila. Gunadi hendak berlari menuju Nabila, namun dia tiba-tiba mengurungkan niatnya, matanya tampak menatap sepatu yang dipegang Inah, dia lalu tersenyum kepada istrinya. Sayang, sebaiknya kamu mengecek putri kita, ucap Gunadi. Chintami menganggukkan kepalanya, dengan wajah yang terlihat panik dia bergegas pergi menemui Nabila. Sayang, ada apa? Tanya Chintami begitu dia tiba di depan kamar Ivan. Nabila yang berdiri di depan kamar Ivan tampak menunjuk ke dalam kamar, dia tampak berusaha menutup wajahnya yang kemerahan dengan kedua telapak tangannya. Chintami berjalan menghampiri Nabila, perlahan dia tengok ke arah yang Nabila tunjuk. Hah? Mengapa dia ada di sini? Keluh Chintami sambil menghela nafasnya pelan, di depannya dia melihat Alexa sedang memeluk tubuh Ivan yang tertidur lelap. Gaun minim Alexa tampak tersingkap sampai ke pinggang sehingga dalaman bagian bawahnya yang berwarna hitam terekspos dengan jelas. Perlahan Chintami berjalan menghampiri Ivan dan Alexa yang masih tertidur lelap, dia lalu merapikan pakaian Alexa yang tersingkap. Cara tidur anak ini benar-benar belum berubah, ucap Chintami pelan. Chintami lalu mencoba membangunkan Alexa yang sedang memeluk Ivan dengan menggoyang-goyangkan kaki Alexa. Alexa, bangun, kata Chintami pelan. 5 menit lagi ibu. Jawab Alexa yang masih tak bergeming dari tempatnya. Chintami menghela nafasnya pelan, kini tangannya dia letakkan di kaki Ivan. Ivan. Bangun, kata Chintami yang kini menggoyangkan kaki Ivan. 5 menit lagi Nabila sayang. Jawab Ivan yang juga tak bergeming dari tempatnya. Mereka berdua kembali mendengkur pelan, hal itu membuat Chintami tersenyum. Ah! Mereka berdua terlihat sangat lucu, bukankah begitu Nabila? Sarkas Chintami. Nabila yang masih meletakkan kedua tangannya di depan wajahnya mengangguk pelan, lewat celah di jarinya dia melihat Chintami melangkah dan berdiri tepat di samping kepala Ivan dan Alexa. Ivan. Alexa. BANGUNN. Teriak Chintami sekencang-kencangnya. Nabila sontak terkejut, sedangkan Gunadi yang juga mendengar teriakan istrinya langsung bertepuk tangan. Ivan dan Alexa sontak tersadar dari mimpi mereka, dengan cepat mereka berdua bangkit dari tidurnya dan langsung duduk di tepi tempat tidur dengan menundukkan kepala mereka. Mengapa kalian bisa tidur bersama seperti itu? Bentak Chintami dengan suara tinggi. Ivan yang masih belum sadar sepenuhnya sontak kaget mendengar ucapan Chintami, dia mengira jika wanita yang sedang duduk di sampingnya adalah Nabila. Nabila sayang. Mengapa kamu nekat seperti ini? Kita bisa menyewa hotel jika kamu sudah tidak tahan, batin Ivan sambil terus menunduk. Dia yang sedang menunduk melirik gadis yang duduk di sampingnya, dia semakin terkejut tatkala melihat paha mulus Alexa yang dia kira Nabila. Ah! Dia bahkan menggunakan gaun yang sangat menggoda, batin Ivan. Kalian berdua sudah dewasa,
mengapa kalian tidak bisa menjaga batas di antara kalian? Hardik Chintami. Ivan menghela nafasnya, sudah saatnya bagi pria untuk mengambil alih pikirnya. Dengan cepat dia meraih tangan Alexa, dan menatap tegas wajah Chintami yang sedang marah. Ibu, aku akan bertanggung jawab dan menikahi Nabila. Tanya Ivan yang tercengang melihat Nabila di belakang ibunya. Lalu tangan siapa ini? Tanya Ivan sambil menoleh ke gadis yang berada di sampingnya. Alexa. Teriak Ivan yang langsung melompat menjauh dari Alexa. Ah, Ivan. Kamu akan bertanggung jawab. Ujar Alexa menggoda Ivan sambil menggerak-gerakkan alisnya. Wajah Ivan menjadi pucat, dia tidak menyangka jika wanita yang tidur sekamar dengannya adalah Alexa. Ivan dengan wajah sedih menoleh ke Nabila, sayang. Aku telah dinodai, ucapnya lirih sambil mengulurkan tangannya ke Nabila. Ivan, Alexa, berhenti bercanda. Kalian. Chintami terus memarahi Ivan dan Alexa. Nabila yang berdiri di belakang Chintami semakin bertanya-tanya tentang identitas dari wanita pirang dengan mata biru yang berada di kamar Ivan. Nona Nabila, Kelvin sudah bangun, ucap Inah yang baru saja tiba di depan kamar Ivan. Bibi siapa wanita itu? Tanya Nabila pelan kepada Inah. Inah menengok ke dalam kamar Ivan, dia langsung tertawa melihat Ivan dan Alexa yang sedang dimarahi oleh Chintami. Dia adalah Nona Alexa, Nona Nabila tidak perlu khawatir, dia sudah seperti kakak sendiri bagi Tuan Ivan. Tuan Gunadi dan Nyonya Chintami juga sudah menganggapnya seperti putri mereka sendiri, ujar Inah yang bisa melihat kecemasan di wajah Nabila. Nabila tersenyum, dia akhirnya bisa bernafas lega begitu mengetahui identitas Alexa. Ayo Bibi, sudah waktunya Kelvin bersiap untuk ke sekolah, ucap Nabila pelan. Di kediaman Aditya, Friska yang sudah bersiap menuju kantor, sedang berbicara dengan Leo melalui sambungan telepon. Friska yang sudah mendapat kabar jika Nabila bisa dipastikan hadir di acara reuni besok langsung menyampaikan hal itu kepada Leo. Hahaha, ini kabar yang bagus, aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Nabila besok, kata Leo bersemangat. Friska tersenyum, rencananya untuk mengajak Nabila melalui Rati sudah berhasil, sisanya tinggal menunggu besok, dia berharap semoga Leo bisa menaklukkan Nabila. Friska, aku masih penasaran, mengapa kamu menyewa tempat di rumah bernyanyi, bukankah bar atau restoran mewah jauh lebih baik? Tanya Leo. Hah? Leo, Nabila itu sepupuku, aku sangat mengenal wataknya, dia lebih menyukai tempat seperti rumah bernyanyi dibandingkan dengan bar atau restoran mewah, jawab Friska beralasan. Tentu saja itu hanya akal-akalan Friska, alasan dia menyewa rumah bernyanyi karena Friska sadar jika Billy yang sudah menghajar Daryl memiliki status yang tidak biasa, dengan kekayaan dan kekuasaan keluarga Barata, hampir bisa dipastikan jika bar dan restoran mewah sangat mudah dipantau oleh keluarga Barata ataupun Billy, karena itulah Friska memilih rumah bernyanyi, agar bisa lepas dari jangkauan keluarga Barata ataupun Billy. Kamu benar, Nabila mungkin tidak menyukai tempat-tempat mewah, baiklah besok aku berencana akan melamar Nabila, semoga dia tidak menolak lamaranku, ucap Leo yang lalu mengakhiri pembicaraannya dengan Friska. Aku juga berharap yang sama Leo, semoga kamu bisa mendapatkan Nabila, gumam Friska sambil meletakkan ponselnya kembali ke dalam tas. Friska lalu berjalan menuju halaman depan rumahnya. Saat dia hendak masuk ke dalam mobilnya, dia melihat kedua orang tuanya yang juga sudah bersiap untuk pergi. Ayah, Ibu, kalian mau kemana sepagi ini? Tanya Friska, dia merasa heran melihat kedua orang tuanya yang sudah terlihat rapi. Kami mau menjenguk Daryl di rumah sakit, Henry baru saja mengabari jika Daryl semalam harus kembali dirawat di rumah sakit, jawab Aditya. Hah? Bukankah kondisinya sudah lebih baik? Tanya Friska kembali, dia masih mengingat jika semalam Daryl menghubunginya dan mengajaknya untuk bertemu. Aku tidak tahu secara jelas, tapi menurut Henry,
Daryl sepertinya kembali terlibat perkelahian di bar, kamu sebaiknya berangkat kerja, aku akan mengabari kamu saat aku sudah memastikan kondisi Daryl, ucap Henry. Friska mengangguk pelan, dia lalu masuk ke dalam mobilnya dan pergi menuju kantornya. Di sebuah hotel bintang 5 yang terletak di Jakarta Selatan, Leo terlihat begitu bahagia. Brian yang juga ikut menginap di hotel itu terus menggelengkan kepalanya memandangi Leo yang tersenyum seperti orang gila. Aku jadi penasaran secantik apa wanita itu. Tanya Brian kepada Leo, dia duduk di salah satu sofa di kamar Leo sambil menyandarkan punggungnya di sandaran sofa itu. Dia sangat cantik bro, kamu juga pasti akan jatuh cinta jika melihatnya, jawab Leo sambil terus tersenyum. Sambil bernyanyi kecil Leo tampak merapikan pakaiannya, dia dan Brian berencana untuk bertemu dengan beberapa teman Leo sekaligus menyantap sarapan di salah satu restoran yang terletak tak jauh dari hotel ini. Leo, bukankah wanita itu pernah menolakmu? Apa kamu yakin jika kali ini dia akan menerima kamu? Leo tersenyum kepada Brian, aku juga tidak tahu, dia bukan tipe wanita yang bisa tergoda dengan kekayaan. Besok aku akan berusaha menunjukkan ketulusanku kepadanya, aku harap kali ini dia menerima cintaku, jawab Leo. Dan bagaimana jika dia tetap menolakmu? Tanya Brian lagi. Leo yang sedang merapikan dasinya langsung terdiam, ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Aku akan menidurinya, lalu aku akan bertanggung jawab dengan menikahinya. Aku rela dibenci olehnya selama beberapa saat, yang penting dia bisa bersamaku selamanya, ucap Leo. Brian menggelengkan kepalanya, dia dan Leo sudah bersahabat cukup lama, dia pun tidak pernah saling mencampuri urusan satu sama lain, karena itu Brian tidak mencoba untuk mencegah Leo bertindak berlebihan seperti itu. Brian beranjak dari duduknya, dia menghampiri Leo yang sudah terlihat rapi. Aku tetap tidak setuju dengan cara itu, aku harap kamu tidak perlu menggunakan cara brengsek seperti itu, ucap Brian sambil menepuk halus pundak Leo.